bersama demi Indonesia gemilang. Mas Bro, rapatkan apalagi kita sudah mendengar bahwa kita berharap ke depan ini menjadi swasembada pangan. Kita negara agraris tentunya sektor pertanian. Jangan sampai kita jadi menghambat para pemangku wilayah, pemangku pemerintah, jangan menghambat program dari pusat. Contoh, dana desa yang digulirkan dari tahun 2015 sampai 2023 kurang lebih hampir 614 triliun ke desa. 614 triliun. Gitu. Nah ini tentunya untuk siapa? Untuk masyarakat, bukan untuk Pak Kades, bukan. Misalkan Bupati Purbalingga dapat 1 triliun, itu bukan buat bupati, untuk masyarakat. Jadi sesuai Undang-Undang Dasar 45, pemerintah wajib mencerdaskan masyarakat, wajib mencerdaskan anak bangsa. Jadi masyarakat juga diminta proaktif melihat program-program yang disampaikan oleh para menteri di media sosial maupun di Google. Bahkan kalau kita buka Google, itu anggarannya ada. Terbuka tuh anggarannya. Berapa sih Kementerian Pertanian? Oh sekian triliun. Kementerian Desa berapa sih? Oh sekian triliun. Kemana aja ini uangnya? Menteri Pemuda Olahraga berapa? Jadi ketahuan. Jadi udah nggak bisa. Mau gimana Pak? Udah terbuka. Ini era terbuka, era transparansi. Makanya kita harus bersyukur dengan Bapak Prabowo. Baru mau 3 bulan sudah berapa orang yang ditangkap, sudah banyak yang ditangkap. Dalam rangka apa? Ya pembenahan. Kita harus membenahi negara ini sama-sama. Pak Kapolsek, Pak Dankamil, Pak Camat, kamu bisa sendiri mengurus wilayah yang begitu besar. Nah itulah perannya ormas, peran relawan-relawan, bantu dalam rangka Kamtipmas, dalam rangka pembangunan sumber daya manusia, dalam rangka mencerdaskan, dalam pelatihan-pelatihan. Ini semua harus sama-sama. Gak bisa Camat sendiri, kepala desa sendiri gak bisa. Ada BUMDesnya, ada BPD-nya. Nah ini. Nah bagi masyarakat yang belum ngerti bagaimana ngurus KIP atau PIP, diurus. Nah kita memahami bahwa era ini adalah era globalisasi dan teknologi. Artinya apa? Bahwa ada perubahan dunia. Ada perubahan dunia yang begitu cepat dan harus kita sesuaikan. Berarti ada persaingan ketat. Hari ini kita saksikan di online. Dulu saya berpikir 10 tahun lalu pasar bebas itu saya pikir secara fisik. Ternyata cuma 1 handphone bisa beli untuk barang-barang dari Jepang, barang-barang dari Taiwan, barang-barang dari negara lain. Nah ternyata pasar bebasnya di handphone.
Jadi Bapak Ibu mungkin sudah merasakan bagaimana kita dimanjakan dengan teknologi. Nah tentunya untuk ke depan bagaimana para BUMDes, para kepala desa bisa bersinergi sehingga kalau kata Pak Mendes, Pak Yandri, membangun desa, membangun Indonesia. Kalau desanya terbangun dengan manajerial yang bagus, di mana wisatanya terkelola secara baik, UMKM-nya bisa berkembang secara bagus, lalu dibantu pemasaran secara online, lalu para petani dan peternaknya juga berkembang baik, berarti ada perputaran uang terjadi di desa itu, sehingga anak-anak mudanya tidak mau ke kota, tidak mau ke Arab atau ke Malaysia. Nah artinya hari ini yang menjadi andalan daripada Indonesia ini adalah desa. Saya lihat di beberapa daerah kemarin di Jawa Barat dan di Jawa Timur bahwa sumber daya alam di Indonesia ini harus dilakukan lagi, karena pasti sudah kita yakini ngapain Belanda sampai ratusan tahun menjajah Indonesia, Portugis, Portugal, Jepang, ngapain? Karena Indonesia terkenal kayanya dengan alamnya, gitu. Nah tentunya tinggal yang jadi masalah adalah sumber daya manusianya. Bagaimana sumber daya manusianya berakhlakul karimah? Gitu. Itu masalahnya. Pengembangan sumber daya manusia itu paling penting. Contoh Pak, saya yakin nih di sini sudah punya handphone, saya yakin punya handphone semua. Tapi coba boleh cek di belakangnya, ada nggak made in Surabaya atau made in Bandung di TB? Ada nggak? Nggak ada. Saya udah cek ke beberapa provinsi. Buat apa kita punya ITB? Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Surabaya. Tapi handphone kita nggak punya, nggak bisa diciptakan, kan aneh gitu. Lalu yang lucu lagi sebagai informasi, di BPS itu ada data daerah tertinggal dan sangat tertinggal. Salah satunya sama Papua. Yang kedua apa? Maluku Utara, Maluku. Yang ketiga Nias, Sumatera Utara. Tapi saya nggak masuk akal. Kok Papua yang punya freeport masih hebat, Amerika banyak merasakan kenikmatan dari freeport Indonesia, kok kenapa disebut daerah tertinggal dan daerah sangat tertinggal? Saya bilang sama Pak Mendes kemarin, ini data nggak benar ini. Ini data nggak benar, ini manipulasi data. Di Jawa Tengah masih banyak kok daerah tertinggal, desa tertinggal. Di Jawa Barat juga begitu. Nah, artinya hari ini pembenahannya harus menyeluruh. Gitu. Kalau Papua yang punya freeport dibilang daerah tertinggal dan sangat tertinggal, bagaimana Jawa Tengah yang nggak punya emas? Gitu. Bagaimana Jawa Barat? Gitu. Nah artinya bahwa ini ada kesalahan data yang selama ini terjadi asal Bapak senang APS. Jadi semuanya lagi benahin sama Pak Prabowo, gitu, agar masyarakat betul-betul semakmur dan senjata dengan wilayahnya, dengan kabupatennya, dan mempunyai SDM sangat besar, sumber daya alam yang sangat besar. 4 bulan lalu saya ke Sultan sama ke Sultan. Kebetulan saya 4 bulan pernah di 6 provinsi. Di Sulawesi Tenggara memang betul banyak orang Cina, pekerja orang Cina, karena ada tambang nikel sama tambang emas. Di Sultan juga begitu. Kurang lebih saya seminggu penelitian. Ternyata setelah saya pelajari, kenapa di Sultan dan di Sulawesi Tenggara itu banyak Cina, Pak? Pekerja Cina ya, pekerja Cina. Jujur Pak, kita harus jujur sama diri kita sendiri. Kita ini etos kerjanya kurang Pak. Itu kurang disiplin. Kalau Cina kerja, masa istirahat, makan apa dia punya sesuai dengan kebutuhan istirahat. Tapi kalau Indonesia Pak, kalau kerja sebentar, istirahatnya banyak. Dan ini ada pengalaman sama pribadi saya.